Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Ibu berharap semua berada dalam keadaan sehat dan tentunya memiliki semangat yang kuat untuk mengikuti pembelajaran. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu. Jikalau pada saat ini kami masih bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan melalui video pembelajaran oleh guru kami bersyukur Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, saat ini kita belajar di tema 4, subtema 1, dan muatan pembelajarannya adalah IPA. Nah, kompetensi dasar yang harus kita dapatkan adalah, mari kamu lihat kompetensi dasarnya apa, dan tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik yang benar. Yang kedua, setelah mengamati model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan cara menghasilkan energi listrik. Tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Nah, mari kita diskusikan ya. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan saudara-saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, mari kita lihat bagaimana peranan energi listrik di rumah kita. Nah, di sini di rumah seorang anak, di kamarnya ya, dia menggunakan energi listrik itu untuk menyalakan televisi, menggerakkan kipas angin, dan untuk mendengarkan informasi dari radio. Nah, masih banyak lagi ya peranan energi listrik yang kita gunakan di rumah kita. Nah, bagaimana listrik itu bisa ada? Nah, mari kita lihat proses menghasilkan energi listrik. Nah, bagaimana menghasilkan energi listrik? Nah, di sini mari kita lihat, Ibu tampilkan skema pembangkit listrik tenaga air. Coba diperhatikan ada poin 1 sampai poin 10 ya. Nah, mari kita lihat di poin 1 itu apa, poin 2 apa. Nah, di sini diawali listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi yang pada saat ini kita menggunakan pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, air di dalam waduk atau sungai ya. Nah, masuk melalui pintu air yang nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman nomor 3. Air itu masuk ke tangki pengaman tekanan nomor 4. Nah, air dalam pipa 5 ini juga mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin 7. Nah, air dari pipa 5 ini juga mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin 7 melalui katup pengatur tekanan nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar ya. Di sini diatur agar mendapatkan tekanan energi yang besar. Dan tekanan energi yang besar itu akan menggerakkan turbin ya. Tekanan energi tadi itu disebut juga energi potensial air. Akan menggerakkan menggerakkan turbin yang ini ya. Menggerakkan turbin
Dan energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, di sini dia proses pengubahan menjadi energi listrik oleh generator. Nah, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitasnya, kapasitas tegangannya, dan dialirkan oleh transformer nomor 9. Nah, setelah itu dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi nomor 10. Nah, begitulah skema proses menghasilkan energi listrik. Nah, ini ada keterangannya ya yang Ibu ucapkan tadi ya. Boleh dibaca sekali lagi nanti. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin ya. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, tadi kita sudah melihat proses bagaimana menghasilkan energi listrik. Sekarang bagaimana proses penyaluran dan distribusi listrik tersebut agar sampai ke setiap rumah atau pabrik atau ke setiap konsumen ya yang mau menggunakan energi listrik. Bagaimana proses penyalurannya? Nah, mari kita lihat skema penyaluran energi listrik. Nah, di sini ada juga nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Mari kita lihat di nomor 1 apa itu ya? Bagaimana dia penyaluran energi listrik? Nah, ini di tahap pertama ini di pusat pembangkit listrik. Terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. Turbin dan generator merupakan komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik seperti yang bilang tadi ya. Nah, contohnya kalau di PLTA, energi kinetik yang dihasilkan oleh aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, di sini energi listriknya sudah ada. Nah, di tahap kedua ini adalah transformator. Di transformator penaik tegangan, ya, ini penaik tegangan. Setelah tadi energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik, di transformator penaik tegangan, di sini energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator. Hal ini diperlukan agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, perpindahan arus listrik berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, di tahap ketiga ini di gardu induk melalui sutet. Ini ya, di gardu induk melalui sutet. Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya, listrik dialirkan ke gardu induk. Di sini tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Ini ya, oleh transformator penurun tegangan. Terus di tahap yang selanjutnya, di tahap yang keempat, di gardu distribusi ini tahap yang keempat, gardu distribusi. Energi listrik kembali diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan 220 volt. Tegangan listrik sebesar ini sesuai dengan kebutuhan di rumah. Setelah itu energi listrik dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi. Nah, sekarang di tahap yang kelima, nah di rumah, sudah sampai di rumah energi listriknya. Nah, kalau sudah sampai di rumah tentu dimanfaatkannya banyak sekali ya. Ada untuk menonton TV, mendinginkan lemari es, menyetrika, penerang ruangan, dan lain-lain. Nah, ini ya
ini tadi tahap-tahapnya biar lebih jelas. Ya. Nah, coba perhatikan kalau di rumahmu atau di ruang kamarmu atau di ruang belajarmu, apa saja peralatan yang menggunakan energi listrik? Nah, coba ya diingat-ingat. Namun, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan, sehingga mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat yang membutuhkan. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik disebabkan oleh peristiwa alam seperti tersambar petir atau gempa bumi atau pohon tumbang yang menimpa kabel listrik. Karena ini jarak dari saluran jaringan listrik ini kan jauh dari rumah kita. Nah, jadi untuk sampai dia ke tempat rumah, ke tempat konsumen yang membutuhkan, ini banyak sekali tantangannya ya. Misalnya ada gempa bumi, ada petir, ada pohon tumbang yang menimpa saluran jaringan listriknya. Jadi kalau begitu itulah yang mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat yang membutuhkan. Oke. Baiklah, itulah informasi Ibu tentang bagaimana energi listrik itu dihasilkan dan bagaimana energi listrik itu bisa sampai di rumah yang membutuhkan ya. Dan selanjutnya untuk latihannya dari Bu Pena halaman 9 dan halaman 16 bagian ayo berlatih. Ya, semangat belajarnya, jangan pernah menyerah. Dan terima kasih. Oke.